Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, jadi berhubung kemarin banyak banget yang komen di Poltekkes part 3, lanjut ke part 4-nya. Oke, jadi di video ini kita akan melanjutkan pembahasan Poltekkes part yang keempat. Nah, jadi buat teman-teman yang masih butuh video seperti ini, selanjutnya part kelima, langsung aja kalian komen di kolom komentar. Karena tuh kalau aku mau bikin video, itu aku lihat dulu di kolom komentarnya, apakah masih banyak orang yang membutuhkan video seperti ini. Karena kalau misalnya nggak ada yang komen, berarti udah nggak ada yang menonton, jadi aku nggak bikin lagi. Tapi kalau misalnya kalian komen, lanjut dong part yang kelima, aku langsung akan bikin videonya. Oke, sebelumnya kalian harus semangati aku dulu dengan cara subscribe channel YouTube aku Leni Agustin dan follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia video. Oke, jadi langsung aja, ini adalah soal pertama di part keempat. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, dan 3, nonton aja sebelumnya, karena di sana juga terdapat banyak soal dan konsep-konsep dasar yang aku share. Oke, langsung aja. Di sini ada jari-jari lingkaran luar segi 12 beraturan sama dengan 8 cm. Maka luas segi 12 beraturan tersebut adalah, nah jadi ini adalah segi 12 ya, maksudnya segitiganya itu ada 12 sehingga dia membentuk lingkaran. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas dari segi 12, jadi luas satu lingkaran ini. Nah, kalau misalnya kita mau cari luas semua segitiga ini, ya terlebih dahulu kita cari satu aja dulu ya, supaya lebih mudah. Nah, di sini kita harus mencari besar sudutnya dulu. Oke, kita di sini kan ada titik B ya. Kita misalkan aja di sini titik A. Sini titik A, sudut A, dan di sini A, B, jadi di sini C. Nah, yang diketahui kan di sini jari-jari dari segi 12 beraturan itu 8 cm. Nah, jadi di sini 8, di sini 8, di sini 8, semua jari-jarinya itu 8. Oke, yang pertama kita cari dulu besar sudut dari A-nya, karena kita cari segitiga ini aja dulu, bentar. Nah, kita cari segitiga ini aja dulu. Langsung, karena di sini udah ada 8, di sini juga udah ada 8. Jadi kita cari berapa besar sudut A ini. Oke, sudut alfa sama dengan karena dalam satu segitiga, ini konsep dasar ya yang harus kalian pahami. Dalam satu segitiga full ini tuh sudutnya, bukan segitiga guys, maaf, ini lingkaran ya, lingkaran, maaf, bukan segitiga, maksudnya lingkaran. Dalam satu lingkaran itu kan 360 derajat ya, ini satu lingkaran 360 derajat. Nah, jadi kalau kita mau mencari berapa sudut di sini, kita langsung bagi 12 aja. Kenapa dibagi 12 Kak? Karena jumlah segitiga ini ada 12. Nah, sementara kita mau cari sudut yang ini aja, jadi dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Oke, jadi nilai alfanya itu 30 derajat. Nah, setelah itu kita cari dulu luas dari segitiga yang satu ini. Rumusnya yaitu 1/2 dikali sisi, dikali sisi, dikali sin alfa. Ini ya sin alfanya. Oke, langsung aja kita masukkan nilainya. 1/2. Maaf, ya, sisi kali sisi, sisinya berapa tadi? 8. Sisi yang di atas juga 8. Dikali sin 30. Sin alfa. Sin alfanya itu sin 30. Nah, sama dengan ini 8 dibagi 2, ini nilainya 4.
4 dikali 8, 32. Dikali sin 30 itu hasilnya 1/2. Nah, jadi 32 dibagi 2 itu 16 cm pangkat 2. Nah, jadi luas dari satu segitiga ini adalah 16 cm. Nah, sementara di sini ada 12 segitiga. Jadi langsung aja kita kali 16 dikali 12 sama dengan 192 cm pangkat 2. Oke, lihat kita cari apakah ada di option 192 cm. 192 akar 3. Nah, ini dong. Ada. Jadi jawabannya adalah B, 192. Jadi caranya gampang ya. Kalian tinggal cari aja dulu luas dari satu segitiga. Nah, kalau misalnya udah dapat luasnya 16, tinggal kali 12 aja karena di sini ada 12 segitiga. Jadi sudah terjawab berapa luas dari satu lingkaran ini. Nah, jadi ini guys, aku punya soal asli Poltekkes di tahun 2019 kemarin. Aku juga ujian. Di sini aku alhamdulillah lolos di jurusan kesehatan lingkungan. Nah, tapi aku nggak ambil karena aku lolos juga di jalur lain yaitu UMPTKIN. Nah, di soal ini itu ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia. Karena kemarin aku ambil IPA. Nah, soal ini aku akan berikan sama kalian yang udah order ebook di aku. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau order ebook, silahkan langsung chat WA aja 0882 4785 4631. Nah, kalau kalian masih mau nanya-nanya soal ebook, bisa langsung chat WA aja ya. Jadi soal asli aku ini aku akan berikan sama kalian yang udah order ebook. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu pada suatu toples terdapat 2 permen F, 3 permen T, dan 5 permen G. Nah, seorang anak ini mengambil 2 permen secara acak. Peluang terambilnya 2 permen G adalah titik-titik. Nah, jadi soal seperti ini itu adalah peluang suatu kejadian. Nah, jadi untuk mencari peluang, di sini ada konsep dasar lagi yang akan aku sharing. Nah, jadi peluang suatu kejadian itu ketika kita ingin mencarinya, rumusnya yaitu sama dengan banyaknya kejadian itu dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, jadi ini rumus adalah peluangnya. Di sini peluang suatu kejadian sama dengan banyaknya kejadian kita bagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, untuk mencari PA-nya ini atau peluang suatu kejadian, ya maka kita harus mengetahui dulu NA-nya berapa dan NS-nya berapa. Oke, langsung aja kita cari satu per satu. Kita cari dulu NA atau banyaknya suatu kejadian sama dengan. Nah, kalau peluang berarti kita menggunakan yang namanya kombinasi. Nah, di sini kita mengambil terambilnya 2 permen. Nah, jadi kombinasi 2 dari permen G. Nah, permen G itu ada 5. Jadi kombinasi 2 dari 5 sama dengan, nah kalau kombinasi kita menggunakan faktorial ya. Jadi 5 faktorial karena di sini ada 5 sama dengan maksudnya per 2 faktorial, ini 2 dikali 5 dikurang 2 faktorial. Nah, jadi di sini 5 karena di sini 5. Nah, di sini 2 karena kombinasi 2. Nah, kenapa di sini 5 dikurang 2? Karena yang di atas ini 5 kita kurang dengan yang di bawah ini. Ini adalah konsep dari kombinasi peluang di faktorial. Nah, jadi sama dengan 5 faktorial per 2 dikali 5 kurang 2 itu 3. Nah, jadi 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 per 2 dikali 1 dikali 3. Ini bisa kita matikan. 2 juga dengan 4 dibagi 2. Hasilnya 2, jadi 5 kali 2 sama dengan 10 per 1. Nah, jadi ada 10 cara. Oke, ini adalah materi faktorial ya yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, jadi kita udah dapat NA-nya yaitu 10. Selanjutnya kita cari lagi NS atau banyaknya ruang sampel. Nah, jadi NS sama dengan, nah di sini juga kita menggunakan kombinasi 2 dari 10 karena ada 10 cara. Kenapa 2? Karena peluang terambilnya adalah 2. Sama dengan 10 faktorial
per 2 faktorial 10 dikurang 2 faktorial. Sama ya caranya dengan yang di atas tadi. Nah, jadi 10 faktorial per 2 faktorial 10 kurang 2 itu 8 faktorial. Jadi sama dengan 10 kali 9 dikali 8 per 2 dikali 1 dikali 8. 8-nya mati, 10 bagi 2 5, 5 kali 9 45. Nah, jadi NS-nya itu 45. Oke, jadi peluang terambilnya yaitu tadi sesuai dengan rumus NA dibagi dengan NS. NA-nya tadi 10, kemudian NS-nya itu 45. Nah, jadi kita tinggal sederhanakan aja, kita bagi 5. 10 bagi 5 2, 45 bagi 5 adalah 9. Oke, kita lihat apakah ada di option 2 per 9. Adakah? Oh, ada dong. Jadi jawabannya D ya. Nah, jadi ini dia cara mengetahui peluang terambilnya yang menggunakan kombinasi dengan faktor ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja komen di bawah. Yap, itu dia guys pembahasan Poltekkes part yang keempat hari ini. Nah, jadi kalau kalian masih butuh video part kelima, langsung aja komen di kolom komentar supaya aku langsung tahu kalau misalnya kalian masih butuh video seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku sebagai bentuk semangat untuk aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkIN dan lainnya Agustin 10. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.